dasar, dasar, dan manfaat. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual saham. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian getaran, kemudian juga mengenai pengujian serta modelnya. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sedikit pembahasan tentang audit yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Dewi Wayungdaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perencanaan audit. Agar proses auditing berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka ada tahapan-tahapan perencanaan audit yang harus dilalui. Tahapan tersebut meliputi: yang pertama adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah melaksanakan prosedur dan analitis. Evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungannya masuk antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mematikan berbagai hubungan dan unsur data. Yang ketiga adalah mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu diterapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit karena untuk mencapai kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun. Yang keempat adalah mempertimbangkan resiko bawaan. Sejak perencanaan audit sampai dengan penerbitan laporan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai macam risiko. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan atau inherent risk, suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. Sebagai contoh, perhitungan yang lebih rumit lebih memungkinkan mengakibatkan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang lebih sederhana. Yang kelima adalah mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan merupakan audit tahun pertama. Auditor harus menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan. Yang keenam adalah mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan auditor adalah untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk mendukung pendapat apakah dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi yang signifikan. Selanjutnya, yang ketujuh atau yang terakhir adalah mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban legal klien. Penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia mewajibkan klien untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian legal yang lain. Jika material, informasi mengenai kewajiban legal klien harus dijelaskan dalam laporan keuangan sebelum memulai verifikasi dan analisis terhadap transaksi dan akun tertentu.
auditor perlu memahami kewajiban-kewajiban legal dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut klien. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan tentang tahap-tahap perencanaan audit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum